Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk pemeriksaan harian kendaraan. Oke. Salam sehat selalu buat teman-teman driver dan untuk pilot-pilot jet darat yang tangguh. Saat ini kita akan meneruskan pembahasan pemeriksaan harian. Oke. Kemarin pertama kita udah sampai one roll vehicle check. Terakhir kita sudah sampai step 2. Sekarang kita melanjutkan ke step 3. Nah, pemeriksaan pada posisi ketiga adalah pemeriksaan bagian samping kiri kendaraan. Apa sih yang dicek? Nah, yang dicek itu air aki, karena untuk Isuzu N series atau Elf, air akinya itu terletak di sebelah kiri. Ya. Nah, untuk unit-unit yang akinya terletak di sebelah kanan nanti berarti masuk di step kelima. Ini ilustrasinya kita pakai Isuzu ya. Makanya untuk yang bagian ketiga ini kita pengecekan air aki. Kenapa sih air aki kita cek ya? Air aki, di aki itu terdapat tanda upper dan lower. Nah, air akinya ini ada tip nih teman-teman. Pastikan ketinggian air aki antara upper dan lower. Periksa klem terminal baterai bersih atau tidak kendor. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa sih air aki harus antara upper dan lower? Kalau air aki lebih dari upper, saat kendaraan kita operasionalkan atau kita hidupkan, itu akan terjadi proses pengisian arus di dalam aki yang akan terjadi panas di dalam baterai karena proses elektrolit. Saat terjadi panas itu akan menimbulkan uap. Jika air aki di atas upper, ini akan menimbulkan uap yang berlebih di permukaan atas aki. Makanya bisa ditandain jika air akinya ngisinya terlampau lebih, permukaan atas aki itu cenderung basah. Ini akan mengakibatkan korosi di dudukan rumah aki. Makanya sering kita dapatkan bahwa dudukan rumah aki itu kropos. Oke ya. Itu kenapa tidak boleh dari upper. Nah, sekarang kenapa tidak boleh dari lower? Nah, di dalam baterai itu terdapat sel-sel aki. Nah, sel ini harus terendam sepenuhnya oleh air aki. Jika air aki di bawah lower, berarti sel baterainya tidak terendam penuh. Makanya nanti voltase atau tegangan baterai ini akan turun. Sering kita jumpai kendaraan itu tidak bisa start, sebabnya sepele, gara-gara air akinya kurang. Oke, ditambah satu lagi. Untuk air aki, untuk sel yang tidak terendam itu akan cepat panas dan akan cepat konslet. Makanya air aki itu sangat diperlukan perawatan. Tujuannya untuk durability atau kekuatan baterainya akan lebih panjang. Sekarang pastikan klem terminal baterai bersih dan tidak kendor. Hati-hati teman-teman untuk klem baterai. Ini bisa terjadi kebakar loh. Kalau kendor di saat starter itu akan bisa terjadi percikan bunga api di antara terminal. Makanya klem itu harus bersih dan kencang atau tidak kendor. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini ada kode aki 2022 BAK0988. 2 digit pertama itu menandakan tanggal produksi,
digit ketiga menandakan bulan produksi, digit keempat menandakan tahun produksi. Oke. Pemeriksaan masih di bagian sebelah kiri kendaraan. Periksa permukaan dinding, tapak, dan celah antar ban. Nah, dinding bannya ada bekas goresan atau ada pecah, tergeras logam atau trotoar, dilihat. Celah antar ban, ada batu atau benda asing enggak di sini. Tapak ban sudah gundul. Di tapak ban di antara kembang-kembangannya ada kerikil-kerikil atau tidak, itu perlu dicek. Karena di saat mobil kita operasionalkan, ban ini panas, temperaturnya bisa lebih dari 90 derajat. Nah, di saat ada benda asing di sini, ini temperatur bannya akan bisa lebih tinggi karena timbul gaya gesekan dari benda asing ke ban. Makanya ini yang bisa jadi indikasi ban meletus. Ya. Sebenarnya sepele, gara-gara kerikil-kerikil yang nempel. Nah, yang lebih bahaya jika ada benda asing di antara ban. Di saat berputar kita nggak tahu nih kapan itu bendanya lepas. Saat lepas itu bisa menyelakakan orang lain yang ada di belakang kita. Oke. Kita masuk ke step 4. Pemeriksaan bagian belakang kendaraan. Periksa kebocoran oli gardan. Yang kita cek baut pengisiannya rembes atau tidak, baut pembuangannya rembes atau tidak. Sekalian kita cek untuk kondisi rem sebelah kanan, rem sebelah kiri dilihat dari belakang roda atau brake pad-nya, ada rembesan minyak atau tidak. Oke. Pemeriksaan lampu-lampu tanda belok, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, lampu mundur, lampu plat nomor, lampu stop, dan lampu kotak. Nah, ini kita cek visualnya, ataukah ini kotor atau sudah retak, kita cek. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaan kelima. Pemeriksaan bagian samping kanan kendaraan. Pemeriksaan bagian samping kanan kendaraan sama ya, seperti tadi di langkah ketiga. Kita cek dinding ban, kita cek tapak ban, kita cek celah antar ban. Oke, kita next. Kita maju ke depan, kita cek transmisinya. Pastikan tidak ada kebocoran oli transmisi. Kita cek baut pengisian oli transmisinya rembes atau tidak, baut pembuangan oli transmisinya rembes atau tidak, untuk as belakangnya ada rembes atau tidak. Kita cek, kita lihat. Oke. Kita cek air radiator. Ya. Ada tip nih teman-teman nih. Sebaiknya air cadangan ada pada batas maksimum. Ya, air cadangannya sebaiknya ada di mak. Oke. Kita cek priming pumpnya, pompa bahan bakarnya. Nah, untuk yang 4 ban, priming pumpnya ada di sebelah kanan, dan untuk yang 6 ban, priming pumpnya ada di ruangan mesin di dekat injection pump. Oke, kita cek water separatornya, terutama di dry plug-nya atau baut kupu-kupunya kencang atau tidak. Seandainya itu kendor, itu akan bisa mengakibatkan udara masuk ke sistem bahan bakar. Itu yang dapat mengakibatkan mesin tahu-tahu mati mendadak karena ada udara yang masuk ke sistem bahan bakar. Oke. Kita lanjut. Pemeriksaan tekanan angin dan keausan ban. Nah, tekanan angin kita bisa deteksi dari tapak ban nih. Kalau banyak aus di samping-samping, samping kiri, samping kanan lebih cepat aus,
daripada bagian tengah, kembang tengah, itu menandakan bahwa tekanan angin yang dipakai itu kurang. Tekanan udaranya lebih tinggi dari standar. Itu biasanya keausan ada di bagian tengah. Keausan ban ini juga sebenarnya ditandain di pabrikan. Di antara groove-groove-nya ini ada sedikit lebih nonjol. Nah, seandainya permukaan yang merah ini sudah terlihat, kembangannya sudah rata, menandakan bannya harus diganti. Oke. Kita lihat kode ban. Kode ban secara umumnya seperti ini.